Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, saudara-saudara. Cita-cita Indonesia Emas yang bergaung sangat kuat di era Jokowi dan optimis akan dicapai di tahun 2045. Penampilannya mulai tergerus dengan menguatnya wacana pesimisme karena terlihat begitu kuat arus yang justru menodai atau berlawanan dengan keinginan cita-cita Indonesia Emas menjadi negara maju. Muncul banyak kritik, muncul banyak disinformasi, memperlihatkan bahwa negara Indonesia menuju kegagalan. Saudara-saudara, apakah betul Indonesia itu tidak mempunyai hak untuk optimis? Tidak mungkin menjadi negara maju 2050 lah, 20 tahun dari sampai 30 tahun dari sekarang. Apakah tidak realistis kita membuat cita-cita itu untuk melihat bahwa kita mempunyai potensi dan kekuatan itu? Sesungguhnya kita perlu melihat langkah-langkah yang kita buat. Artinya seseorang itu bisa optimis, bisa confident, mengejar suatu capaian, cita-cita atau prestasi. Itu karena apa? Itu karena biasanya dia telah mencapai step tertentu yang membuat dia confident, punya dasar untuk confident untuk meneruskan ke step selanjutnya. Jadi kalau Anda cita-citanya misalnya kuliah di luar negeri, itu Anda akan confident kalau Anda mempunyai step yang sangat dibutuhkan untuk memulai langkah itu. Apa stepnya? Ya mungkin IPK-nya bagus, salah satu step. Kalau orang mempunyai IPK yang bagus, biasanya confident untuk kemudian melangkah selanjutnya, misalnya mempunyai skor bahasa Inggris yang bagus, maka kemudian dia akan confident lagi untuk berkompetisi di tingkat yang lebih lanjut. Ya, kenapa Anda mempunyai sikap yang confident di depan orang lain, menunjukkan optimisme? Karena Anda telah sukses melangkahi satu step yang itu mendasari step-step Anda selanjutnya. Nah, begitupun sebenarnya dengan Indonesia. Saya mau memberi ilustrasi tentang kereta api Indonesia, KAI, sebuah perusahaan BUMN yang bertransformasi menjadi salah satu perusahaan BUMN terdepan dan termaju saat ini. Bahkan perkereta apian di Indonesia, saya kira salah satu termaju di Asia dan mungkin di Asia Tenggara nomor 1. Ya. Di Asia mungkin kita kalah dengan China, dengan Jepang. Sistem perkereta apian di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu sudah sangat bagus, sangat kompleks, tapi sudah cukup bagus sekarang itu. Waktu keterlambatan sangat dihindari, ketepatan waktu begitu menjadi sangat ditekankan. Orang di luar negeri akan begitu terperangah bahwa Indonesia mempunyai sistem perkereta apian, transportasi perkereta apian yang begitu bagus. Ada kereta di Jakarta, kereta listrik, ada KRL, kemudian kereta antar kota, antar provinsi. Dan itu sebenarnya kita tidak pernah membayangkan bahwa kita mempunyai sistem transportasi kereta api yang bagus seperti sekarang. Itu tidak terbayangkan di tahun 2000-an. Karena kalau Anda melihat perkereta apian Indonesia sebelum tahun 2000-an, itu ya keadaan kita seperti mungkin Bangladesh saat ini. Ya, tidak ada keteraturan, tidak ada tiketing yang bagus, sistem yang jelas amburadul, orang berjualan
kereta api itu sumber copet, stasiun itu markasnya kriminal, prostitusi, ya. Kenapa? Ya, ini mungkin bukan puncak, tapi menuju keadaan sekarang itu KA itu bisa confident karena apa? Karena satu langkah yang penting yang dilakukan oleh kereta api ketika itu adalah mendisiplinkan penumpang. Satu, jadi penumpang yang dulunya bebas di atas, ya, bebas duduk di atas gerbong kereta, itu tidak terbayang bahwa kita bisa melarang mereka. Ya. Tapi keberanian untuk melangkah, mentransformasi ya, culture atau budaya penumpang yang sembarangan, yang tidak care terhadap keselamatan, itu dimulai dan keinginan untuk bertransformasi itu dimulai, kemudian dipelihara secara konsisten sehingga bisa itu dilakukan dan akhirnya tercapai. Awalnya adalah penumpang tidak ada yang duduk di atas, kemudian setelah itu memperbaiki gerbong dari yang tidak ber-AC menjadi ber-AC, kemudian setelah itu apalagi memperbaiki stasiun yang umum, tempat kriminal, keamanannya dijaga, sehingga sekarang stasiun justru menjadi tempat bisnis yang kondusif dan keren. Bahkan sebagian stasiun seperti mall, tempat berwisata ya, seperti di Gambir, kemudian di Jogja, di Surabaya, di Bandung, beberapa stasiun besar itu sudah seperti tempat istirahat yang nyaman. Jadi di Surabaya Anda bisa mandi air hangat ya, sama juga di Gambir. Kemudian di Jogja ya, ada juga kapsul tempat beristirahat seperti di Gambir dan di Jogja. Itu sekarang menjadi stasiun itu tempat yang sangat aman dan nyaman untuk kita memulai perjalanan. Banyak sekali review yang menjelaskan bagaimana sistem kereta apian Indonesia itu terbaik. Nah, tapi yang paling penting bahwa pencapaian seperti ini itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dimulai, dan tidak dimulai satu step langkah itu dimulai, kemudian kita confident untuk melangkah ke step yang berikutnya. Nah, Indonesia, kita ingin menjadi negara maju, stepnya sudah cukup baik menurut saya ya. Jadi step pembangunan di era Soeharto, industrialisasi dimulai ya. Kemudian ya, sistem demokrasi, sistem kelembagaan negara diperbaiki di masa reformasi. Dan di masa SBY kita baru lepas dari masalah-masalah kelembagaan, sistem ketatanegaraan. Ya, kita sudah mulai mempunyai sistem yang established dalam hal kenegaraan, dan diteruskan kemudian pembangunan itu diteruskan di masa Jokowi dengan memperkuat kebutuhan infrastruktur penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Sekarang Anda lihat betapa pembangunan rumah sakit itu bagus ya, masif. Artinya secara infrastruktur ya, itu kita tidak terbayang ya, mungkin 15 tahun yang lalu mempunyai rumah sakit daerah yang sudah mulai memperbaiki sistemnya, ada akreditasi A, akreditasi B ya, kemudian bangunannya ya, sistem antrinya secara online, tempat duduk, tempat ya, walaupun tentu banyak kekurangan di mana-mana, tetapi secara umum Pemda di Indonesia sudah mengusahakan memulai transformasi sistem kesehatan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan kita harus jujur bahwa sistem pelayanan kesehatan sekarang dengan adanya BPJS, dengan adanya perbaikan di sana sini itu sudah mulai bagus. Dulu bayangkan ke rumah sakit itu ibarat, jadi orang sakit itu dulu ya siap-siap jual rumah, jual tanah, dan
menghindari dokter, menghindari rumah sakit. Tapi sekarang orang dengan ya mudah sekali sakit apa langsung ke IGD, apa sakit apa ke, walaupun tetap tentu pelayanan ini harus tetap ditingkatkan, tetapi bahwa kita sudah mulai meningkat ya. Dari orang yang dulu takut ke rumah sakit sekarang sudah melihat bahwa oh ada kehadiran negara. Sekolah ya. Jelas secara sistem harus terus diperbaiki, tetapi bahwa ada perbaikan, selalu ada perbaikan, ada progres sistem sekolah kita ya, ada akreditasi, ada guru-guru mempunyai kesejahteraan yang lebih baik, kemudian macam-macam, walaupun banyak kekurangan di sana sini, tetapi terjadi progres. Pelayanan di daerah ya, pelayanan di daerah yang kita datang ke kantor-kantor Capil, ke kantor Samsat, ke kantor sangat kita hindari dan sangat malas. Tapi sekarang dengan sistem digitalisasi administrasi dan pelayanan yang lebih baik, umumnya masyarakat saya kira merasa lebih baik diorangkan dalam berhadapan dengan aparatur di kantor-kantor pemerintahan yang di kantor catatan sipil sudah di daerah-daerah, silahkan Anda kunjungi ya, sudah semakin bagus sistem antrinya, pelayanannya, kecepatannya. Ada kantor-kantor pemerintah dalam mall pelayanan yang bersatu ya. Itu kan contoh-contoh bahwa secara kasat mata kita melihat ada progres ya. Infrastruktur, saudara-saudara, penting sekali kita melihat infrastruktur itu ya, bahwa kita menjadi confident, menjadi bahkan dalam ranah personal kita akan confident menerima tamu, melayani tamu, mendatangkan orang. Kalau rumah kita itu bagus kan, infrastruktur di rumah kita, fasilitas yang memadai dan pantas gitu kan, sehingga kita dengan bangga menerima tamu, mengundang orang, ya, memperluas jaringan melalui rumah kita. Tapi kalau kita tidak punya, ya kita jadi tidak confident ya, tidak, kita pesimis untuk. Tapi kalau kita sudah mempunyai rumah yang bagus, punya fasilitas, rumah yang fungsional lah, bukan bagus, kita menjadi confident untuk mengundang orang, melakukan program-program, langkah-langkah berikutnya. Ya, kalau sudah mengundang orang kan berarti ada komunikasi dengan orang dan kemudian membuat kegiatan bersama misalnya kan. Inilah yang saya kira yang dilakukan oleh pemerintahan era Jokowi. Jalan tol dari Sumatera, ujung Sumatera, Aceh sampai Lampung, Jawa, dari Merak sampai ke mana sampai Banyuwangi, kemudian di Kalimantan, Sulawesi ada kawasan ekonomi khusus, ada bandara, semuanya itu walaupun dengan hutang, tapi paling tidak kita confident, dan konfidensi itu terbukti dengan tumbuhnya sektor-sektor usaha baru. Coba transportasi ya, sekarang saya kira bisnis yang paling berkembang saat ini adalah logistik ya, bisnis delivery dari antar kota, antar provinsi, itu karena apa? Konektivitas sudah terjadi, saudara-saudara. Kita harus akui ya, bahwa di masa Jokowi itu konektivitas darat, udara, laut terjadi, sehingga yang real terjadi adalah bisnis delivery itu sangat booming ya. Anda bisa kirim durian dari Sumatera Barat ke Jakarta dalam satu malam kalau dengan venue, dengan pesawat. Dari Medan durian dikirim ke Jakarta, dari Ambon ikan dikirim itu ke Jawa ya. Konektivitas begitu terjadi, dan karena majunya transportasi kereta api juga, logistik dari Jawa antar kota begitu cepat. Satu hari kiriman dari Jogja ke Jakarta, dari Jogja ke Tegal, Pekalongan itu bisa. Itu tidak terbayang, saudara-saudara. Kalau infrastruktur jalanan, infrastruktur jalan tol, kereta api, itu konektivitasnya tidak diperbaiki di masa Jokowi. Jadi saya kira kita sudah melangkah di track yang benar untuk kemudian tinggal melanjutkan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo yang
lebih fokus kepada peningkatan SDM, itu tidak mungkin sukses kalau tidak dimulai dengan peningkatan infrastruktur fasilitas fisik ya. Sekolah, rumah sakit, jalan diperbaiki. Baru kalau sudah mempunyai hal-hal ini diperbaiki, kebutuhan infrastruktur dasar ini diperbaiki, kita bisa mungkin melangkah ke tahap berikutnya adalah fokus kepada peningkatan SDM. Dan ini sudah, saya kira sudah langkah yang benar dan baik, on the track. Makan bergizi gratis, ya walaupun tentu banyak kekurangan, tetapi ini terus menjadi satu program yang berkelanjutan. Tentu saya menghargai teman-teman publik yang terus menyuarakan suara-suara kritis untuk memperbaiki segala program-program yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi bahwa kita dari menuju suatu cita-cita yang sangat tinggi itu tidak mungkin confident kalau kita tidak mempunyai landasan dari satu step ke step. Dan harus kita sadari bahwa step-step itu saya kira kita sudah, beberapa step sudah kita lewati dan kita tinggal melanjutkan. Maka kita harus optimis dan sabar seraya bersatu untuk berjalan bersama-sama dalam melaksanakan menuju step-step yang selanjutnya. Terima kasih.